Punya 10 juta di 2026 dan lu bingung mau beli laptop apa? Wajar, karena di saat Apple ngeluarin MacBook murah, laptop Windows malah lagi perang saudara antara ARM, Qualcomm gitu kan, AMD sama Intel. Dan intinya jangan sampai lu salah beli. So mari kita bahas rekomendasi laptop 10 jutaan by Pems Channel. Welcome back to Pems Channel. Nyari laptop bagus di sweet spot harga 10 juta tahun 2026 ini jujur aja susah-susah gampang ya. Harga barang elektronik makin kerasa mahal, inflasi naik terus, belum lagi tambahan pajak-pajak aneh dari pemerintah yang ini ya kreatif banget. sampai kita ngiranya dari planet lain gitu kan. Gaji di awal bulan rasanya cuma numpang lewat doang. Tiba-tiba besoknya dapet notif data pribadi kita udah bocor di dark web gara-gara server kementerian pakai password admin 123 plus cuma pakai Windows Defender doang. Mantap kan hidup di negeri yang $1 sama dengan 17.000 ini. Makanya daripada pusing mikirin kebijakan yang gak jelas, mending duit lu diinvestasikan ke alat produktivitas yang bener. Di video ini gue bakal bahas update laptop 10 jutaan yang worth it buat kalian sikat. Oh ya, disclaimer dulu, penting buat kalian tahu sebelum kita mulai. Gue gak akan mengklaim ini sebagai video laptop 10 jutaan terbaik ya. Kenapa? Karena indikator terbaik itu kan subjektif dan tanggung jawab moralnya itu gede banget gitu kan. Kebutuhan anak desain sama akuntan aja udah beda. Jadi anggap aja ini adalah laptop pilihan yang udah dikurasi by Pems Channel. Kita bakal bedah tuntas kelebihan dan kekurangan yang ada. Kita mulai dari yang paling bikin heboh tahun ini, MacBook Neo harganya 10,7 juta. Yes, Apple akhirnya sadar ada market kerehore yang pengen Mac OS. Tapi dompetnya tipis. Nilai jual utamanya jelas ada di chip Apple A18 Pro. Ini chip yang efisiensinya mind blowing. Baterainya bisa tembus belasan jam buat ngetik atau streaming. Build quality-nya juga khas Apple. Layar liquid retina display-nya pun ya oke untuk manjain mata banyak pengguna. Jadi bisa juga buat dibayar color grading tipis-tipis nih laptop dengan bagusnya layar yang dipunya. Tapi jangan keburu girang. Gua tetap harus ngasih kritik terhadap Apple. Di tahun 2026 ini mereka masih kasih salah satu port USB-nya itu USB 2 aja, yang USB-C-nya. Ini menurut gua sebuah penghinaan buat konsumen ya. Kecepatan transfernya cuma 480 Mbps buat laptop sedot data. Are you kidding me Tim Cook? Memori 8 GB-nya itu shared memory ya. Memang sih manajemen RAM macOS itu efisien banget, tapi kalau lu buka puluhan tab Chrome sambil edit video ya tetap dengan kondisi kayak gini ya bakal mengap-mengap gitu kan. Laptop ini bukan buat power user atau lu yang andelin workflow Windows, tapi kalau misalkan lu mau adaptasi dikit, rela buat sedikit dibuat lebih ribet untuk penyesuaian sana sini di awal saat pindah dari Windows ke Mac, ya nggak apa-apa lah. MacBook Neo ini didesain buat kaum urban, mahasiswa atau eksekutif muda yang butuh mobilitas tinggi, ekosistem Apple dan Pride. Tapi kerjaannya mayoritas berbasis cloud, ngetik dokumen atau live editing via CapCut. Lanjut ke laptop yang brand identity-nya ada di market laptop murah, yakni Axio Hype 7. Harganya cuma di sekitar 9,9 juta alias 10 juta kurang seribuan. Laptop ini ditanemin sama Axio AMD Ryzen 7 6800H. Prosesor kelas performa alias H-series dengan 8 core 16 thread, dipasangin sama RAM 16 GB DDR5 dan GPU integrated Radeon 680M yang performanya setara sama GPU discrete entry level ya di 2-3 tahun lalu. Kelebihannya price to performance rasionya ancur-ancuran dalam arti bagus. Lu mau main Valorant atau render Premiere Pro di sini ini bisa banget. Jadi ya sikat aja kalau misalkan sekiranya sesuai dan cocok dengan kualifikasi laptop yang lu mau. Apalagi dia udah pakai charger yang bisa dipakai sana sini, Type-C Power Delivery 3.0. Pakai adapter charger HP juga bisa nih laptop kalau misalkan lupa bawa chargeran. Kekurangannya apa? Karena dia pakai prosesor H-series di laptop 14 inch yang dipaduin baterai yang nggak gede. Jadi ya baterai jangan harap bakal seawet laptop 14 inch lain atau bahkan MacBook gitu ya, MacBook Neo ya. Selain itu layar IPS yang meski udah WUXGA 16:10, akurasi warnanya ya belum di level yang profesional. Kalau dari analisa gua, ini laptop cocok buat kaum mendang-mending ya yang haus performa, dan buat lu yang butuh tenaga kuda buat produktivitas berat tapi budget mepet, ini pilihan yang menarik. Berikutnya perwakilan dari ARM ya. Windows on ARM Asus VivoBook 14 A1407QE dengan prosesor atau SoC Snapdragon X
series X1P26100 kalau nggak salah. Gue salut sama Asus karena dia berani naruhin chip Snapdragon X di harga 9,9 juta. Dan dengan harga segini lu bakal dapat laptop dengan RAM 16GB DDR5, layar WXGA dan NPU 45 TOPS dari Qualcomm ya. Keuntungannya apa? Baterai laptop ini paling gila, paling awet di kelas harganya dan bisa bersaing langsung sama MacBook yang bahkan bukan MacBook Neo series. Intinya ini laptop punya daya tahan baterai dan standby time yang luar biasa irit karena arsitektur ARM, dan saat gua tes itu bisa tembus sekitar 20 jam bro untuk penggunaannya. Kekurangannya apa? Ekosistem. Meskipun translasi software Windows 11 buat ARM udah jauh membaik di 2026, tetap aja kalau lu pakai aplikasi yang spesifik gitu ya, ataupun game tertentu, game AAA lah ya taruhlah, lu bakal nemu masalah kompatibilitas sama layarnya masih 45% NTSC doang. Jadi bukan buat color grading yang serius. Laptop ini cocok buat kalian para budak korporat, copywriter, atau marketer yang kerjanya 100% di web, office, dan butuh laptop Windows yang nggak perlu bawa charger kemana-mana. Awet baterainya intinya ya. Ini bakal jadi pilihan yang cerdas. Masuk ke comfort zone banyak orang, Lenovo IdeaPad Slim 3 di harga 10,1 jutaan. Dengan laptop ini lu bakal dapat Intel Core i5 13420H. Ini prosesor H series lagi, jadi raw performance-nya kenceng. Nilai jual utama laptop ini ada di ketahanan dan upgradability. Dia ngasih RAM 8GB DDR5 solder, tapi masih disediain satu slot SODIMM kosong yang bisa kalian hajar sampai 24GB. Storage-nya juga bisa dipasang 2 buah M2 SSD ya. Di era laptop tipis sekarang yang pada pelit ngasih slot ekspansi, Lenovo ngasih lu ruang buat bernapas ya dengan slot upgradability kayak gini. Kekurangannya apa? RAM bawaannya cuma 8GB, itu udah pas-pasan banget di 2026 ya. Buat buka tab Chrome zaman now ya itu bakal ngap-ngapan. Layarnya juga masih 45% NTSC, jadi ya seadanya gitu kan. Dan cocoknya untuk siapa laptop ini? Cocok banget buat kalian penganut paham tradisional, pengen laptop dari brand gede yang stabil, performanya oke, dan niat buat dipakai 4-5 tahun ke depan dengan cara di-upgrade pelan-pelan. Dan ini salah satu yang paling menarik perhatian, yakni MSI Modern A14 AI. Kenapa? Karena dia pakai prosesor AMD Ryzen 5 2220. Pasti banyak yang bingung, ini Ryzen 5 2220 ini apaan gitu kan? Kok baru dengar gitu kan? Angkanya beda. Beberapa bahkan mungkin belum kenal. Jadi di 2026 ini AMD pakai skema penamaan yang baru. Ryzen 5 2220 ini adalah prosesor arsitektur baru yang didesain khusus buat optimalisasi AI dan efisiensi daya buat laptop thin and light yang harganya terjangkau. Posisinya ini head to head sama Intel Core 5 generasi terbaru. Nilai jual utamanya performa multicore yang tetap buas khas AMD untuk sebuah laptop thin and light, tapi dengan NPU terintegrasi yang bikin kerjaan berbasis AI kayak noise cancellation ataupun auto framing webcam itu nggak makan daya CPU sama sekali. Ditambah lagi MSI ngasih 2 slot RAM yang bisa di-upgrade sampai 32GB. Ini ya oke lah ya, mantap lah ya. Dan seperti yang gua singgung tadi, udah nggak banyak ya laptop 14 inch tipis zaman sekarang yang RAM-nya nggak disolder alias masih bisa di-upgrade. Kekurangannya apa? Bodinya mungkin agak kerasa plastik banget di beberapa sisi, dan lagi-lagi layarnya 45% NTSC serta out of the box-nya RAM-nya cuma 8GB doang. Ini laptop yang cocok buat lu tech entusias yang pengen nyicip teknologi arsitektur CPU AMD terbaru yang lebih dingin dan efisien, tapi tetap pengen kontrol penuh buat upgrade RAM sendiri di masa depan. Terakhir buat kaum pekerja keras yang laptopnya sering kebanting-banting di KRL gitu kan, Asus ExpertBook P1403 CVA. Pakai Intel Core 5 210H yang ini juga penamaan generasi terbarunya Intel ya. Kalau tadi kan AMD, ini Intel gitu kan. Performanya udah nggak perlu diraguin. Ini laptop seri bisnis yang artinya apa? Artinya build quality-nya standar militer, keyboardnya spill resistant alias tahan air, keamanannya ketat dan udah support fingerprint, serta yang paling sadis ini garansinya 3 tahun bro. Rata-rata kan laptop consumer tuh di angka 1-2 tahun doang gitu, apalagi harganya cuma 10 jutaan gitu kan. Ini laptop bisnis gitu kan, dan garansinya 3 tahun bro. Dan ini walaupun laptop bisnis tuh sebenarnya bisa dibeli secara personal ya, maksudnya nggak harus ada tender perlu belinya sekian ratus, nggak. Ini laptop yang walaupun laptop bisnis namanya, bisa kalian beli di Tokped cuma 1 biji doang gitu loh. Dan selain garansi, dengan beli laptop ini lo dapet RAM DDR5 yang upgradable juga pakai SODIMM ya, dan konektivitasnya udah lengkap termasuk port LAN RJ45 yang di laptop tipis tuh udah nggak banyak gitu kan.
Kekurangannya apa? Desainnya kaku, khas om-om kantoran banget, nggak ada stylishnya, dan balik lagi 8 GB RAM dan layar 45% NTSC-nya ini ya mungkin bisa jadi kekurangan untuk beberapa orang gitu kan. Ini laptop yang murni ditunjukkan buat kalian para profesional, pekerja lapangan, atau yang staff kantor yang perlu laptop dengan budget dan desain kantoran. Lu butuh mesin tempur yang reliable, awet, dan kalau rusak cover garansi panjang. Ini laptop yang menarik. Jadi itu dia kurasi laptop 10 jutaan pilihan Pemps Channel di pertengahan 2026 ini. Mau baterai super awet dan prestige, ambil MacBook Neo atau VivoBook A14 ya, yang Snapdragon tadi ya. Mau performa raw yang paling gila buat render, gaming, kere-hore, ambil Axia Hype 7 jawabannya. Mau upgradability dan reliability dan keawetan, ambil ExpertBook gitu ya. Pilihan baik lagi ke dompet dan kebutuhan kalian. Kalau misalnya kalian masih bingung juga, coba drop use case dan budget kalian di kolom komentar. Nanti gua atau tim bakal bantu reply ya, dan kasih solusi. Like kalau lu ngerasa video ini ngebantu, share ke teman lu yang lagi pusing nyari laptop, dan jangan lupa subscribe Pemps Channel biar terus dapetin info terbaru soal perlaptopan. Oke, sampai sini dulu video kali ini. Gue Yusril, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.